Banyak banget yang udah request dan akhirnya mari kita bahas drone murah dari DJI yang punya fitur gokil banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini akhirnya ya kita dapat kesempatan kemarin buat langsung nyobain DJI Litho X1 ini. Dimana ini adalah drone yang menurut gue cocok banget buat teman-teman para pemula mungkin yang baru pengen mulai nerbangin drone, pengen nyari drone yang cukup affordable tapi nggak mau mengkompromikan kualitas dari gambarnya sendiri. Pengen tetap dapat kualitas gambar yang profesional dan menurut gue ini bisa jadi pilihan cocok buat kalian. Nanti gue akan jelasin kenapa, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id, terutama buat kalian yang malas dengan kelas-kelas kebanyakan teori. Kalian pengen langsung lihat praktek yang bisa kalian cobain di kamera kalian sendiri. Di dalamnya ada berbagai basics penggunaan kamera dari brand-brand tertentu hingga ada skill-skill yang berkaitan dengan dunia profesional juga gitu ya. Dan menurut gua kalian mampir dulu aja ke websitenya, kalian cek siapa tahu ada kelas yang cocok buat kalian karena harga kelasnya juga murah-murah banget. Langsung aja main ke bosandikelas.id atau klik aja gua kasih di situ biar gampang buat kalian ngaksesnya. Balik lagi ke pembahasannya, sebenarnya di seri Litho ini tuh ada dua jenis drone dimana yaitu adalah Litho 1 dan juga yang ada di depan gue ini adalah Litho X1 dengan perbedaan harga yang sebenarnya nggak terlalu signifikan menurut gua. Tapi gue di sini langsung bahas yang X1 aja karena gue juga drone-nya itu beli sendiri, jadi gue juga memilih gitu ya, gue pengen keluar duit kemana dan ketika gue bandingin speknya emang jauh lebih worth it untuk langsung yang ngambil X1 ini. Karena kalau kita lihat antara Litho 1 dan juga Litho X1 ini, Litho 1 itu punya spesifikasi yang buat gue masih cukup kentang karena dia membawa sensor yang ukurannya itu masih setengah inch atau 1/2 inch dan dia tidak membawa lock profile. Dari situ aja gue bisa menyimpulkan kalau ya kemungkinan besar hasil gambarnya pun kualitasnya itu mirip-mirip dengan si DJI Neo gitu ya, atau DJI Neo 2 itu juga sama setengah inch tapi ya lebih profesional dibandingkan Neo 1, cuman ya tetap Neo 2 itu tidak seprofesional gambar yang dibawa oleh si Litho X1 ini karena Litho X1 ini membawa sensor yang lebih besar dan juga membawa lock profile yang nanti akan gue jelaskan kenapa itu berpengaruh buat dapat gambar yang profesional. Balik lagi dari segi sensornya, itu gue suka banget karena DJI itu udah lumayan menguasai sensor size di lini ini gitu. Jadi mereka tuh banyak banget pakai sensor 1/1.3 inch. Tadi mungkin gue belum sebut ukurannya, tapi sensor yang dia pakai adalah sensor 1/1.3 inch. Mereka udah pakai itu sejak lama dari zamannya Mini 3 Pro yang kita juga seneng banget. Dulu kita cobain tuh waktu sekalian bawa ke Karimun Jawa gitu kan, hasil gambarnya bagus-bagus dan sensor dengan ukuran yang sama itu dibawa juga ke drone ini. Dan sebenarnya nggak cuma drone doang ya, DJI itu banyak banget pakai sensor 1/1.3 inch-nya ini. Mereka terapkan di Action 4, Action 5 Pro gitu kan, bahkan di Osmo Nano juga mereka terapkan sensor dengan ukuran yang sama. Dan menurut gue mereka udah cukup paham bagaimana untuk memaksimalkan kapabilitas dari sensor tersebut. Dan itu terlihat juga dengan bagaimana gambar yang dihasilkan oleh drone ini. Karena gue balik lagi suka banget dengan sensor tersebut dipadukan dengan warna D-Lock M-nya, walaupun belum D-Lock yang profesional, tapi D-Lock M-nya ini juga udah 10 bit dan kalian bisa dengan leluasa memberikan color grading lagi yang warnanya itu bisa kalian atur-atur sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian males, kita ada jual loot untuk DJI, entah itu D-Lock M ataupun D-Lock, itu jadi satu paket kita jual. Dan kalau kalian pengen pakai, ya kalian main aja ke stdigital.id karena loot tersebut bisa dipakai di berbagai drone-nya DJI dan juga kamera-kamera mereka selama support antara D-Lock atau D-Lock M gitu ya. Kalau kalian males. Tapi ya itu memberikan kelebihan sendiri di drone ini yang membuat bisa menghasilkan gambar layaknya kamera profesional. Dan bahkan perpaduan focal length-nya juga gue suka ya. Gue sih baru notice di sini. Gue nggak tahu sih di drone-drone yang sebelumnya gue pakai, tapi gue notice di sini tuh walaupun dia lensanya cukup wide, mungkin ekuivalensinya itu dengan 23 mm atau 27 mm gitu ya di full frame. Gue kurang tahu secara pasti, tapi ketika kita tompo, wide-nya itu minimum focus distance-nya cukup deket, dan ketika kita nompo gitu ke kameranya, itu bisa menghasilkan background blur juga gitu, tipis-tipis tapi terlihat gitu, noticeable, sehingga kalaupun drone-nya nggak terbang, kalian pakai buat kamera aja dan ngambil gambar-gambar stabil sinematik, sangat possible gitu, bisa-bisa aja. Ini gue cuma memberi gambaran aja kalau kamera yang dibawa
itu sebagus itu. Buat spek videonya sendiri gue rasa udah sangat mencukupi untuk kebanyakan orang. Dia bisa 4K sampai 60 fps. Buat kita pribadi, kita tesnya itu di 30 fps aja karena video-video ST memang 30 fps. Cuman yang agak disayangkan di mode slow motionnya, dia tuh bisa sampai 100 fps. Agak tanggung, tinggal 20 fps lagi gitu kan, bisa kepake untuk kita pengguna 30 frame per second. Karena 100 fps itu ya akan kepake 4 kali untuk slow mo itu buat pengguna 25 frame per second. Jadi ya agak tanggung menurut gue di situ. Lalu sensingnya atau sensor yang dibawa juga lengkap banget. Makanya gue suka banget. Tadi kan spek kameranya gue bilang ya mirip dengan Mini 3 Pro. Tapi kalau kita udah berbicara soal safety, sistem, dan kepintaran, ini adalah sebuah upgrade besar. Karena dia punya sensor ke segala arah, dia punya sensor 360 gitu ya, kita bisa lihat di sisi bawah dan sisi atasnya bahkan, jadi dia bisa melihat juga kalau ada obstacle di atas, dan dia membawa di bagian depannya itu LiDAR sensor juga untuk lebih akurat lagi mendeteksi obstacle atau halangan di depan si drone-nya. Jadi menurut gua ini benar-benar paket komplit banget di harga yang padahal lebih murah daripada Mini 3 Pro waktu itu. Karena ini adalah lini termurahnya DJI sekarang, bahkan di bawah seri Mini mereka gitu untuk di seri drone-nya. Fitur active track-nya sendiri juga makin gokil. Gue ada coba di jalur kayak pendakian yang nggak terlalu luas gitu kan. Drone-nya bisa mengikuti gue dengan baik. Dia menghindari beberapa pepohonan gitu, daun-daun yang menjuntai, dia menghindari sambil terus mengikuti gua gitu. Jadi active track-nya bagus. Gua juga ada sempat kayak ketika dia lagi tracking gua lewat belakangnya si Wowo, terus gua agak lama gitu di belakangnya si Wowo dan nongol lagi, dia tetap mengetahui gitu untuk nge-track siapa. Jadi gua nggak ngerti lah, sistem kepintarannya nih udah bagus banget sehingga ya bener-bener kalian pakai untuk mendokumentasikan diri kalian sendiri itu sangat possible. Bahkan sebenarnya kalaupun kalian sendiri nggak ada pilot gitu ya, kalian mendokumentasikan traveling kalian sendiri gitu buat bikin sinematik, itu juga oke. Belum lagi di mode trackingnya ini, dia tuh ada kayak semacam, gue sih baru notice ini di Avata 360 kemarin, tapi di sini juga udah ada. Jadi ada semacam grafis gitu yang menunjukkan posisi kita dan arah si drone-nya. Dan itu adalah pengaturan. Kita tinggal slide aja, harusnya ada screen record-nya ya. Itu tinggal kita slide aja. Nanti si drone-nya kalau memang obstacle-nya aman, tidak mendeteksi ada barang yang menghalangi, dia akan terbang sendiri sesuai dengan kita atur. Misalkan gue pengen pindahin dia ke sisi depan gue, terbang lewat kiri gue, dia akan terbang seperti itu gitu, sambil terus merekam gue. Dan itu hal yang ya zaman dulu cuma bisa dibayangkan doang gitu. Kalau misalkan kita melakukannya sendiri, pasti harus ada pilot tambahan, pasti harus ada ya temen yang nerbangin gitu kan, atau justru talentnya temen kita yang bagian nerbangin kalau kita yang ngerti main drone-nya gitu kan. Tapi sekarang kita sendiri aja, kita jalan selama bawa remote, kita atur gerakannya tadi yang gue bilang, dia akan terbang sendiri gitu. Set. Gue pengen dia ke depan gue pengen dia ke sebelah kanan belakang gue, atau mungkin menyerong dari gue, itu bisa gitu. Jadi kita tinggal atur di situ aja. Mungkin problemnya kalau misalkan di ruang terbang kalian tuh nggak terlalu luas, ada kayak obstacle, biasanya dia akan menunggu gitu sampai di posisi yang aman. Lalu belum lagi kita juga dimanjakan dengan fitur andalannya DJI di kamera-kamera mereka, di produk-produk terbaru mereka, yaitu adalah memori internal. Dan gue bener-bener salut ya, mereka membawa fitur ini, memori internal, dan nggak kecil. Mereka bawa tuh 42 GB ya, 42 GB itu di drone paling murahnya mereka. Kalau nggak salah yang Lito 1 juga ada ya, tapi itu gua harus cross check lagi. Cuman yang jelas di drone murah ini, yang kalian kalau mau beli start harganya itu di 5 juta, kalian udah dapat memori internal juga, dan itu sangat memudahkan. Kalian masih tetap punya opsi untuk naruh memori gitu ya. Kalian pengen lebih gede storage-nya, oke, ada opsinya gitu. Tapi dengan dia selalu ada memori 42 GB, nggak ada ceritanya ketinggalan atau memori error dan kita nggak jadi syuting. Itu bener-bener peace of mind banget ketika kita keluar, kita tahu kita pasti bisa produksi. Overall, balik lagi, gue tuh merasa drone ini bener-bener kayak dejavu gitu. Gue merasakan dia tuh kayak Mini 3 Pro, tapi dengan banyak kelebihan tadi. Tiba-tiba dia sensornya lengkap, ada LiDAR sensor segala, bawa internal memory, ya sensornya tadi udah 360 juga, dengan sistem active track yang jauh lebih pintar dibandingkan si Mini 3 Pro dulu. Tapi anehnya dengan harga yang lebih murah gitu. Bahkan tadi ya gue udah sempat nyebut harganya juga, kayaknya dia startnya itu di sekitar 5 juta kalau kalian pengen ngambil yang basic. Kebetulan kita ngambil yang basic. Ini kalian nggak dapat ini kalian bisa dapat yang remote-nya RC2 ini.
ya kalian silahkan cek aja, ada beberapa pilihan juga di atas harga basicnya gitu. Basicnya pokoknya di sekitar 5 jutaan dan menurut gua itu adalah pilihan yang worth it banget gitu. Dan upgrade-nya bener-bener gila dan menurut gua orang-orang yang baru beli Mini 3 Pro mungkin ya, gua nggak tahu sih masih dijual baru apa enggak. Tahun lalu lah gitu misalnya beli Mini 3 Pro itu agak-agak nyesel sih. Tapi kalau mungkin dari generasi-generasi yang lebih barunya itu masih agak mending. Karena memang jajaran Mini mulai diubah juga concernnya sama DJI karena Mini 5 Pro sendiri itu bawa sensor yang udah 1 inch gitu. Jadi memang ada perbedaan yang signifikan juga dibanding ini. Tapi balik lagi, kalau kalian mau mulai, kalau kalian pengen start nerbangin drone, bikin footage-footage yang sinematik atau sekedar mendokumentasi kegiatan travel kalian dengan keluarga atau dengan teman-teman kalian, ini gak ada lawan sih. Harganya worth it banget buat kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja guys, sedikit pembahasan gue seputar DJI Lito X1 kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh taruh juga di kolom komentar. Dan kalau kalian udah tertarik buat beli, silahkan cek juga, gue kasih tag produknya di deskripsi. Dan kalau kalian beli dari situ, itu sangat membantu kita juga karena kita dapat afiliasi juga dari sana. Atau kalau kalian belum mau beli pun, ya klik aja lah, boleh gitu ya, buat bikin traffic afiliasi buat kita. Oke, semoga videonya bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.